Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Di masa pandemi COVID-19 ini, perubahan perilaku untuk lebih sehat dibutuhkan agar tubuh kita terhindar dari berbagai penyakit. Nah, sekarang yuk kita simak 8 indikator perilaku hidup bersih dan sehat. Tapi sebelumnya, isi absensi dan kuesioner PHBS dan ABAT-nya di link berikut ini. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Bagaimana adik-adik setelah menonton? Sudah cukup jelas kan? Nah, sekarang selanjutnya kita akan menyimak kesehatan reproduksi. Begitu pentingnya kesehatan reproduksi adik-adik, seperti memangku laptop, seharusnya kita menaruhnya di atas meja, oke? Nah, Guys, kamu tahu nggak sih kalau kebiasaan mangku laptop kayak gitu tuh nggak baik loh buat kesehatan karena radiasi dan panas dari laptop bisa mengganggu sirkulasi darah dan kesehatan alat reproduksi pada perempuan. Nah, nggak cuma pada perempuan yang bahaya kalau mangku laptop, tapi pada laki-laki juga dapat terganggu kesehatan reproduksinya loh guys. Jadi, jangan terbiasa mangku laptop ya. Dan nggak cuma kebiasaan itu aja yang harus dihindari, ada hal-hal lain juga yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan reproduksi. Apa aja tuh ya? Yuk kita cari tahu! Halo guys, aku Vicky dan kamu? Kalau aku sih kayaknya nggak perlu kenalin Kak, soalnya mereka semua udah tahu siapa aku, ya kan guys? Pede banget, emang itu artis? Bukan Kak, tapi yaudah deh Kak, sekarang kita mau ngapain sih? Jadi gini Grace, kan dari tadi kita udah bilangin untuk harus menjaga kesehatan reproduksi. Kenapa? Karena saat ini nggak sedikit masalah kesehatan reproduksi itu timbul karena ketidakpedulian seseorang untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Wah, betul banget tuh Kak Vicky. Apalagi mungkin banyak di antara kita para remaja yang belum memiliki cukup pengetahuan tentang bagaimana sih cara menjaga kesehatan reproduksi. Jadi ada hal-hal yang belum diketahui, seperti apa aja ya yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan reproduksi. Nah, untuk itu kita di sini Grace untuk memberikan tips-tips menjaga kesehatan reproduksi kepada teman-teman nih, supaya kesehatan reproduksinya selalu terjaga. Oke deh, kalau gitu aku duluan ya yang mulai kasih tipsnya. Oke. Ngomongin tentang menjaga kesehatan reproduksi, rasanya nggak afdol ya kalau kita nggak mulai dari membersihkannya. Oleh karena itu, tips pertama yang akan aku kasih adalah tentang mencuci alat kelamin. Nah, sehabis buang air kecil, jangan lupa untuk basuh vagina dari depan ke belakang menggunakan air bersih, supaya terhindar dari sisa air seni, kotoran, dan juga bakteri. Setelah itu, jangan lupa ya dikeringkan menggunakan handuk atau tisu yang berkualitas baik. Karena kalau tisu yang mudah robek justru jadi bahaya guys. Karena bisa tertinggal di vagina dan tercampur dengan keputihan. Ih, takut. Oh iya guys, jangan mencuci vagina dengan sabun ya. Karena hal tersebut dapat menyebabkan vagina menjadi kering, iritasi, bahkan gatal-gatal loh. Selain sabun, jangan juga terlalu sering menggunakan cairan pewangi dan sabun antiseptik. Karena bisa mempengaruhi pH, mengganggu keseimbangan organisme, dan juga menyebabkan infeksi loh. Nggak banget deh. Pokoknya, yang baik adalah membasuh vagina menggunakan air bersih dan juga mengeringkannya dengan handuk. Guys, jangan terlalu sering menggunakan toilet umum ya. Toilet umum di sini maksudnya seperti toilet umum di sekolah, di mall, terus di terminal, stasiun, pasar, rumah makan, atau lainnya.
Selain itu, kalau ada pilihan antara WC duduk atau WC jongkok, sebaiknya kamu pilih yang WC jongkok aja. Kalau misalkan di WC duduk tersebut tidak tersedia kertas dudukan sekali pakai atau toilet seat sanitizer untuk membersihkan dudukan toilet. Nah, abis itu kalau misalnya di toilet hanya tersedia air di dalam ember, jangan gunakan itu untuk membilas ya. Lebih baik saran aku sih, kamu bawa juga botol kosong, terus diisi dari air keran yang mengalir untuk membilas. Guys, nggak cuma remaja putri loh, remaja putra juga harus membersihkan alat kelaminnya setelah buang air kecil. Caranya, sebelum memegang penis, cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian bersihkan penis dengan air agar terhindar dari bakteri yang terkandung di dalam air seni. Ingat ya, jangan pernah menggaruk penis ketika gatal, karena akan menyebabkan luka. Dan juga jangan terlalu sering menggunakan sabun, karena akan menyebabkan iritasi. Lanjut ya guys, tips kedua adalah mencukur. Pada area alat kelamin remaja putri dan putra, terdapat rambut-rambut halus yang tumbuh. Hal tersebut juga tidak boleh luput dari perhatian kita untuk dijaga kebersihannya. Caranya adalah dengan rutin mencukur dengan menggunakan gunting yang bersih dan steril, agar mengurangi kelembaban sehingga menurunkan risiko pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Tips selanjutnya berhubungan dengan celana dalam. Sebelum memakai celana ataupun memakai rok, baik remaja putri maupun remaja putra harus menggunakan celana dalam agar lebih nyaman dan juga dapat melindungi alat kelamin. Nah, hal ini nggak dapat dilakukan dengan sembarangan loh. Sebaiknya kamu memilih celana dalam yang tidak terlalu ketat, karena kalau terlalu ketat dapat mengganggu sirkulasi darah menuju organ kelamin. Dan selain itu buat remaja putri ini dapat beresiko keputihan loh. Nah, jangan lupa ya untuk memilih celana dalam yang berbahan katun karena dapat menyerap keringat. Selain itu, jangan lupa juga untuk mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari atau lebih buat kamu yang berkeringat banyak. Tips berikutnya adalah jauhi rokok, alkohol, dan narkoba. Jika seorang remaja putra merokok, maka akan menyebabkan impotensi. Sedangkan jika seorang remaja putri merokok, maka akan menyebabkan kerusakan ovarium dan akan mengganggu proses pembuahan. Nggak hanya itu, alkohol dan narkoba dapat mengacaukan sistem otak kita yang akan mengakibatkan halusinasi, kelelahan, dan juga menurunkan prestasi belajar kita loh. Makanya hindari ya guys, kamu nggak mau kan jadi remaja yang halu? Nah, tips berikut ini khusus untuk remaja putri guys. Kenapa? Karena berhubungan dengan menstruasi. Selama kamu menstruasi, usahakan untuk mengganti pembalut setidaknya 3 hingga 4 jam sekali ya, supaya kuman-kuman yang terdapat di pembalut tidak berkembang biak dan masuk ke vagina. Ih, kan ngeri banget kalau kayak begitu. Terus, saat lagi buang air kecil, pada saat kamu menstruasi, usahakan dibarengi dengan mengganti pembalut ya. Oh iya, jangan lupa pilih pembalut yang netral atau tidak menggunakan parfum di pembalutnya, supaya tidak terlalu banyak campuran bahan kimia di pembalutnya. Berikutnya, hindari radiasi di sekitar alat kelamin. Seperti yang tadi aku bilang di awal tentang memangku laptop di atas paha. Pokoknya, sekarang kalau kamu mainan laptop, kamu taruh aja di atas meja, nggak usah pakai dipangku segala. Nah, selain menghindari memangku laptop, kamu juga harus menghindari duduk di atas jok yang panas. Kan suka tuh kalau naik sepeda atau motor, joknya panas banget gara-gara matahari. Nah, jok yang panas itu nggak boleh langsung diduduki loh guys, soalnya panas dan radiasinya akan mengganggu sirkulasi darah dan kerja alat reproduksi kita. Selanjutnya, jaga pola makan bergizi seimbang ya, supaya dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan juga membantu menjaga kesehatan organ reproduksi. Oh iya, jaga juga berat badan kamu ya, supaya jangan sampai berlebihan ataupun kurang. Karena kalau berat badan berlebih, itu dapat mengganggu siklus menstruasi. Tapi kalau berat badannya kurang, itu juga dapat mengganggu produksi hormon estrogen. Well, itu dia guys, tips-tips menjaga kesehatan reproduksi untuk remaja putra dan putri. Jangan lupa dipraktekin ya. Bener banget tuh guys, jangan lupa dipraktekin ya. Nah guys, karena sekarang kamu udah mengerti tips-tips menjaga kesehatan reproduksi, jangan lupa kasih tahu teman-teman kamu juga ya, supaya semuanya bisa menjaga kesehatan reproduksinya. Terus, jangan lupa juga saksikan video selanjutnya biar pengetahuanmu soal kesehatan remaja semakin bertambah. Vicky, Grace, pamit, bye-bye! Oke, nah setelah itu kita akan menonton pentingnya anti-bully. Bullying ternyata dapat mengakibatkan hal yang fatal bagi si korban maupun pelaku pembuli. Jadi adik-adik stop bully ya. Mari kita jaga dan sayangi teman kita. Penyakit.
Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurun ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-ngatainya dengan berkataan yang tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asik iseng dan membuat si anak culun menjadi bahan lelucon. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Zaman pun berubah. Kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhirnya di penjara. Sebagai korban akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah.
Terakhir, jangan lupa ya adik-adik untuk terapkan protokol kesehatan selama di rumah aja. Sekian materi kesehatan yang Aka share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.